Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maula dari PAI 2B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Ihwanul Mutakin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum Merdeka. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, kita bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dilanjutkan. Selanjutnya, yaitu ada pengertian kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Penerapan kurikulum Merdeka ini bersifat opsional, sehingga setiap sekolah mempunyai pilihan untuk menerapkan kurikulum ini atau tidak. Jadi sekolah-sekolah dapat memilih mau menerapkan kurikulum ini atau tidak. Kurikulum ini diperkenalkan pada bulan Februari 2022. Selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kalau di kurikulum 2013 ada istilahnya KI, yaitu kompetensi inti. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 serta KD, kompetensi dasar. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka hanya ada CP, yaitu capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak banyak seperti di kurikulum 2013, hanya ada CP, capaian pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu di kurikulum 2013 ada silabus, yang mana di dalam silabus itu seperti KI, KD, tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan sebagainya. Sedangkan di kurikulum Merdeka ada ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, yang mana ATP ini diambil dari CP, capaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu di kurikulum 2013 ada RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan di kurikulum Merdeka ada modul ajar. Selanjutnya perbedaan yang nomor 4 yaitu di kurikulum 2013 ada penjurusan mulai dari kelas 10. Nah, penjurusan di sini seperti IPA, MIPA, IPS dan bahasa. Sedangkan di kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan, hanya ada kelompok peminatan dan itu pun dimulai dari kelas 11. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak ada penjurusan, hanya ada kelompok. Perbedaan selanjutnya yaitu di kurikulum 2013 tidak ada istilah fase, yang ada hanya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini sebagai contoh yang SMA, ada fase E sama dengan kelas 10. Nah, dan fase F sama dengan kelas 11 dan 12. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu di kurikulum 2013 ada jurusan IPA, IPS, bahasa dan budaya. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ada kelompok peminatan yang mana ada 5, yaitu MIPA, IPS, bahasa dan budaya, vokasi atau kreatif, dan seni dan olahraga. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu
Di kurikulum 2013, aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu terpisah. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka, aspek penilaiannya itu menyatu. Jadi tidak terpisah-pisah seperti di kurikulum 2013. Jadi penilaiannya itu menyatu. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada kurikulum 2013 terdapat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka terdapat intrakurikuler sama dengan yang kurikulum 2013. Nah, ada proyek. Nah, proyek tersebut sekitar 20-30% waktunya dari intra. Ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang membedakan di sini yaitu jamnya. Jam proyek itu dibagi dengan intra sekitar 20-30%. Perbedaan selanjutnya yaitu di kurikulum 2013 terdapat tes formatif, sumatif, dan ujian. Sedangkan di kurikulum Merdeka terdapat tes diagnostik, formatif, sumatif, dan ujian. Perbedaan selanjutnya yaitu di kurikulum 2013 siswa naik kelas harus tuntas mapel atau mata pelajaran di kelas sebelumnya. Jadi kalau belum tuntas tidak bisa naik kelas. Sedangkan di kurikulum Merdeka, siswa bisa naik kelas meski masih belum tuntas di mapel sebelumnya, asal masih dalam satu fase. Jadi meskipun ada mapel yang belum tuntas, asalkan dalam satu fase, itu masih bisa naik kelas. Perbedaan selanjutnya yaitu di kurikulum 2013 ada KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan di kurikulum Merdeka tidak ada KKM kelas. KKM di kurikulum Merdeka itu bersifat individu. Yaitu perbedaannya nomor 13. Di kurikulum 2013 kenaikan kelas mensyaratkan 3 mapel yang belum tuntas. Jadi kalau ada 3 mapel yang belum tuntas, jadi tidak bisa naik kelas. Sedangkan di kurikulum Merdeka, kenaikan kelas tidak mensyaratkan maksimal 3 mapel yang belum tuntas, jadi diserahkan kepada sekolah. Sesuai dengan keputusan sekolah, apakah anak tersebut naik walaupun seluruh mapelnya belum tuntas. Umpamanya seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya asal masih dalam satu fase. Kalau memang bisa dinaikkan kelas atau diberikan tugas lainnya untuk syarat kenaikan, itu diserahkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya perbedaan yang ke-14 yaitu kalau di kurikulum 2013 jumlah jam diatur setiap minggu, sedangkan di kurikulum Merdeka jumlah jam diatur dalam 1 tahun. Selanjutnya di kurikulum 2013 terdapat mapel atau mata pelajaran muatan lokal, sedangkan di kurikulum Merdeka muatan lokal bisa saja berbentuk terintegrasi dalam mapel tersebut atau terintegrasi dalam suatu proyek atau mapel itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itulah beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.